Bab 394. Terluka. Setelah tiba di alamat itu, ketika Audrey Han dan Gita turun dari mobil, supir tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, benar-benar ingin masuk. Kalian tidak takut? Bagaimana kalau tidak usah masuk, aku akan mengantarmu kembali gratis. Mendengar ini, Audrey Han melirik supir itu dengan penuh terima kasih Pak, tapi kami kesini benar-benar untuk menemui orang, ada masalah mendesak, jadi kami harus masuk. Baiklah, kalian ingat untuk berhati-hati. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Gita berkata dengan keras pada supir, sambil melambai padanya. Setelah itu, Gita ingin masuk ke dalam, namun dihentikan oleh Audrey Han. Ada apa? Audrey Han berdiri di sisi jalan dan mulai melepas mantelnya. Gita tampak tercengang. Audrey, apa yang kamu lakukan? Audrey Han melepas mantelnya dan memberi isyarat pada Gita untuk melepas mantelnya juga. Setelah itu, Audrey Han juga membuat bajunya kusut. Apa yang kita lakukan? Ini adalah area penggusuran. Menurutmu, jika kita berpakaian seperti ini, akan diperlakukan seperti apa oleh mereka? Saat dia berkata, Audrey Han melihat tas Gita. Apakah kamu membawa pembersih riasan? Gita mengangguk kosong. Bawa. Berikan padaku. Gita menyerahkan air pembersih riasan padanya. Audrey Han mengambil kapas dan langsung menghapus riasan di wajahnya. Adegan ini membuat mulut Gita berkedut. Kamu benar-benar percaya diri ya, langsung hapus begitu saja. Audrey Han menggunakan riasan tipis, sehingga tidak sulit untuk menghapus riasannya. Setelah keduanya menghapus riasan, keduanya dengan wajah tanpa riasan apapun. Ini sudah cukup, ayo pergi. Jadi keduanya berjalan ke dalam bersama-sama. Area penggusuran bisa bertahan begitu lama, pasti karena orang-orang di sini tidak mudah ditindas, jadi mereka harus berhati-hati saat masuk. Namun ada kelemahan lain dari tempat ini, yaitu sulit ditemukan. Setelah Audrey Han dan Gita masuk, meskipun dia dan Gita telah menghapus riasan mereka, tapi aura dari tubuh mereka tampaknya jelas tidak sinkron dengan bangunan ini, jadi mereka menarik banyak perhatian. Tatapan mereka menatap orang, benar-benar menakutkan. Kita harusnya baik-baik saja, kan? Gita ketakutan oleh tatapan itu, dan tanpa sadar menarik lengan baju Audrey Han. Cuma lihat saja, mereka juga tidak memakanmu, jangan takut. Dibandingkan dengan Gita, Audrey Han jauh lebih tenang. Dia membalik dokumen, di sana tidak ada nomor rumahnya, kita mungkin harus bertanya pada orang di mana dia tinggal. Mendengar itu, Gita langsung melebarkan matanya dengan ngeri. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu memintaku bertanya pada orang-orang ini, tatapannya tidak bisa memakan orang, tapi aku merasa jika kita berjalan ke sana kita bisa benar-benar dimakan. Ketika Gita masih gemetar, Audrey Han telah mengambil langkah dan berjalan menuju seorang orang tua yang membungkuk di sebelahnya. Dia menyadarinya dan dengan cepat mengikuti langkah Audrey Han. Halo. Audrey Han menunjukkan senyum ramah, dan bertanya pada orang tua itu dengan lembut, apakah kamu kenal Jason Lin? Orang tua itu menatapnya dengan tatapan waspada. Setelah mendengar nama Jason Lin, dia segera mundur selangkah dan menggelengkan kepalanya. Tidak kenal, jangan tanya padaku. Audrey Han. Gita berbisik di telinga Audrey Han, jelas-jelas kenal. Mendengar itu, Audrey Han tersenyum dengan tenang. Jangan salah paham, Nenek, kami tidak punya niat buruk. Aku rekan kerja Jason Lin. Aku dengar dia ada masalah di rumahnya, semuanya mengkhawatirkannya, jadi mempercayakan aku dengan temanku untuk datang menemuinya dan menanyakan apa yang telah terjadi. Mendengar Audrey Han mengaku sebagai rekan kerja Jason Lin, mata orang tua itu menjadi lebih tenang. Dia memandang Audrey Han dan Gita. Keduanya tampak polos dan tidak berbahaya, seharusnya bukan orang jahat. Berpikir sampai sini, orang tua itu berbicara. Apakah kamu benar-benar rekan kerja Jason Lin? Iya,
Benar, jadi kami sangat mengkhawatirkannya. Kalau begitu, aku akan mengantarmu untuk menemuinya. Terima kasih. Audrey Han tidak bisa menahan senyum penuh terima kasih. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berlari keluar rumah tiba-tiba. Nenek, jangan tertipu oleh mereka sama sekali bukan rekan kerja Jason Lin, mereka ingin menyakiti kakak Jason Lin. Ketika orang tua itu mendengar ini, ekspresinya berubah, apakah itu benar? Ekspresi Audrey Han dan Gita juga berubah. Bocah lelaki itu segera berjalan dan berdiri di depan orang tua itu, berteriak keras, cepat datang, orang-orang itu datang untuk membalas kakak Jason Lin lagi. Mereka juga mau menggertak nenek. Suara anak kecil itu penuh amarah, sehingga semua orang di sekitarnya tertarik padanya. Alasan mengapa tempat ini dipertahankan sampai sekarang belum digusur adalah karena kekuatan persatuan. Teriakan anak kecil itu langsung membuat semua orang di sana datang. Apa yang akan kalian lakukan? Dua anak muda menggertak seorang orang tua, bukankah itu memalukan? Mencari Jason Lin. Dia tidak tinggal di sini lagi, kalian harus pergi dengan cepat, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kelihatannya seperti orang kaya, kenapa menggantikan orang-orang melakukan sesuatu? Begitu suka menjadi anjing. Audrey Han memandang orang-orang di depannya ini, meskipun mereka semua berpakaian sederhana, tak menyangka ketika berbicara. Sangat menusuk. Ekspresinya sedikit tidak enak, tapi dia tidak menjelaskan. Sebaliknya, Gita tidak bisa menahannya setelah mendengar apa yang mereka katakan, dan membalas dengan keras, apa maksud kalian berkata seperti itu? Kami bukan orang jahat, dan kami tidak menggertak orang tua itu. Kamu bohong. Bocah lelaki itu bergegas maju, berkata langsung dan keras, aku baru saja mendengar kamu membentak nenekku. Dia berteriak dengan suara marah, tiba-tiba mengulurkan tangannya ke Audrey Han yang berdiri di depannya dan mendorong dengan keras. Aduh, Audrey. Seseorang di kerumunan berseru. Audrey Han benar-benar tidak menyangka bahwa seorang anak laki-laki akan memiliki kekuatan yang begitu besar, dan dia juga tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mendorong dirinya. Jadi ketika dia yang mengenakan sepatu hak tinggi ini didorong seperti ini, seluruh tubuhnya tak terkendali dan jatuh ke papan di belakang. Karena lingkungan di sini, ada serpihan kayu dan kaca yang pecah di sampingnya, dia menekan tangannya pada serpihan kayu dan kaca di sampingnya, dan tiba-tiba berdarah. Berdarah. Setelah melihat ini, mata Gita melebar dan berjongkok untuk membantu Audrey Han berdiri. Audrey, kamu baik-baik saja. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba saling memandang. Gita menggigit bibir bawahnya dan menatap kerumunan dengan marah, kalian keterlaluan, aku tahu tempat kalian ini area penggusuran, tapi tidak masuk akal untuk kalian memukuli orang tanpa pandang bulu seperti ini. Audrey, aku akan membantumu berdiri, ayo ke rumah sakit. Audrey Han berdiri perlahan dengan topangnya, telapak tangannya sangat sakit, bahkan bokongnya saja mati rasa. Aku baik-baik saja. Dia menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa sakit, dan memandang semua orang, semuanya. Kami benar-benar hanya rekan kerja Jason Lin, tidak ada niat buruk. Jika kalian semua tidak percaya, maka kami akan pergi saja. Tunggu sebentar, kalian datang untuk mencari Jason Lin ya, aku akan mengantarmu ke sana. Tiba-tiba seorang gadis muda maju. Bersambung.